kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Banyak doa kita Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah kabulkan. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sudah sampai kita di Al-Baqarah 44. Kemarin kami sampaikan Al-Baqarah 31. Seminggu lalu sebenarnya sudah sampai Al-Baqarah 43. Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan Al-Baqarah 44. Allah memberikan kesehatan dan kesempatan Selasa Rabu memang sengaja kami mengajak di kami tentu semua untuk membahas hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Kita mulai dari Al-Baqarah awalnya. Sekarang kita lihat dari 44 Bapak Ibu. Apa kata Allah di sini? Atamuru lan-nas bil birri wa tansau anfusakum. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Ya, Allah mengatakan, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Nah, ini Allah mengatakan Bapak Ibu, ya, jangan sampai ada yang seperti ini, orang yang menjadi lilin menerangkan orang lain tapi dia habis terbakar. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini Allah informasikan dalam Al-Quran ini Bapak Ibu, dan dalam Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Maka ketika membaca ayat ini kita tersentak Bapak Ibu. Ada nggak kira-kira ilmu yang kita tahu dan kebenaran yang belum kita kerjakan? Ada nggak yang kita tahu itu sebuah larangan, tahu kita tapi masih kita langgar Bapak Ibu? Atau kita menasihati sesuatu kepada orang lain, justru kita melanggar nasihat itu. Kita nasihati orang lain, justru kita melanggar itu. Jangan sampai Bapak Ibu. Hikmah apa yang bisa kita ambil di sini? Allah mencela orang yang memerintahkan kebaikan kepada orang lain, tetapi dia melupakan dirinya sendiri. Nah, ini kita camkan Bapak Ibu, karena kita sepakat. Sering kami mengawali ceramah kami dengan memanggil, menyambut Bapak Ibu semua, Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia. Kami ingin Bapak Ibu ya, rasa ini pernyataan masuk dalam hati kita Bapak Ibu, bahwa kita ini penduduk surga yang masih berada di dunia. Kalau sering kita sampaikan itu Bapak Ibu menjadi diri, menjadi bagian dalam hidup kita, itu pengaruh Bapak Ibu. Ketika kita akan berkemah Bapak Ibu, nggak mungkin kita nggak pergi menjauh dari kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Ketika kita berhadapan dengan seseorang yang harus kita membalas kejahatannya, kita ingat Bapak Ibu, kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Kalau dia menzalimi saya, dia zalim. Saya itu pula menzalimi dia, apa bedanya saya dengan dia? Ini penting Bapak Ibu. Maka penduduk surga yang masih berada di dunia, hikmah yang bisa diambil, seorang muslim Bapak Ibu harus menjadi teladan dalam mengamalkan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ketahui, agar dakwahnya efektif dan jangan sampai menjadi orang munafik. Sedikit sekali Bapak Ibu yang bedanya pendakwah dan munafik sedikit sekali Bapak Ibu. Ketika dia menyampaikan sesuatu kebenaran, dia mengamalkan pendakwahnya. Ketika dia menyampaikan sesuatu dan dia tidak mengamalkan munafik, dia Bapak Ibu, kan luar biasa itu. Tempang sekali perbedaan di Bapak. Hati-hati kita. Wa antum ta'luna kita, padahal kamu paham dengan kita. Nah, ini Allah mengatakan kepada orang-orang yang paham dengan kita. Dia tahu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk kehidupan bagi orang yang takwa. Tahu dia itu, tahu bagaimana Tuhan mengatakan cara bermuamalah,
cara berniaga Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dia mengetahuinya. Wa antum ta'lamuna kita. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Orang yang sudah mengetahui kebenaran dari kitab suci yang luar biasa ini, tapi dia tidak mengamalkannya, dan dia sadar mukjizat terbesar surah Al-Quran lebih hebat dari tongkat Nabi Musa yang kita dengar ceritanya dan tidak menyaksikan yang tercengang hebatnya tongkat Nabi Musa. Tongkat bisa berubah menjadi ular, Bapak Ibu, itu hebat tongkat Nabi Musa. Kalau tali temali penyihir itu, tali temali itu menyihir mata orang sehingga tali itu seperti ular. Nah, itulah penyihir. Sementara tongkat Nabi Musa bukan menyihir mata orang. Melihat tongkat itu seperti ular, tidak, memang menjadi ular tongkat itu. Maka penyihir itu langsung dia bersyahadat, dia akui, dia beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Betapa hebat tongkat Nabi Musa. Tapi mukjizat Al-Quran jauh lebih hebat dari tongkat Nabi Musa. Maka perlu Allah mengatakan bahwa antum ta'lamuna kitab, pada kamu tahu dengan kitab. Maka pelajaran Bapak Ibu, mengetahui kebenaran tanpa mengamalkannya adalah bentuk pengkhianatan dengan ilmu, Bapak Ibu. Kita sering mencela, mencaci orang yang mengkhianat. Dia mengkhianati istrinya, dia mengkhianati suaminya, dia mengkhianati perusahaannya, tapi kita berkhianat di mata Allah, Bapak Ibu. Jelas itu, Bapak Ibu. Kita tahu kita kebenaran, kita tahu kita akan menjadi terbaik, tapi kita membelakangi hidup kita dengan Al-Quran, maka kita termasuk pengkhianat. Afala ta'qilun, bahasa kasarnya, di mana otakmu? Kalau saya bilang di otaknya, kan ngerikan itu, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kita berikan kepada Allah, kita punya akal pikiran, kita gunakan akal pikiran kita, jangan sampai kita seperti Allah katakan ini, menyampaikan kebenaran tapi tidak mengamalkan kebenaran. Maaf kalau